A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari setan yang kena rajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau kitab yang hak, dengan benar. Litahkuma bainan nas, untuk dijadikan hukum, ya. Untuk dijadikan hukum di tengah-tengah manusia. Ya. Maksudnya di antara manusia itu ya di tengah-tengah umat manusia. Bima arakallah, sebagaimana telah diperlihatkan kepada engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takun lil khainina khasima, maka janganlah engkau jadikan bagi orang-orang yang pengkhianat itu ya sebagai satu penentangan, ya. Banyak nih artinya khosima ini, penentangan. Jadi apa? Benteng. Ya, apa namanya? Satu perkara yang berbalik daripada dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirillah, dan minta ampunlah kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah itu adalah Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Janganlah engkau mendebat, ya. Bermujadilah itu berdebat, ya. Janganlah engkau mendebat tentang orang-orang yang telah berbuat khianat atas diri mereka, yang telah mereka mengkhianati diri mereka. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap orang yang selalu berkhianat dan selalu berbuat berdosa. Khawanan itu jamak daripada khianat. Jadi banyak berkhianat dan penuh dengan dosa-dosa. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Mereka meminta keringanan dari manusia, bukan minta keringanan daripada Allah. Ya, seakan-akan manusia itu bisa memberikan keringanan, keampunan tokoh-tokoh mereka, ya, pemimpin-pemimpin mereka. Wa huwa ma'ahum, sedangkan mereka itu bersama mereka. Idz yubayyituna, apabila mereka itu bermalam, ya. Bermalam, tidur bermalam. Wa ma yarda minal qaul. Nah, ma la yarda minal qaul, tidak apa-apa yang tidak disukai daripada perkataannya. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan adalah Allah dengan apa-apa yang mereka lakukan. Allah itu maha meliput. Artinya Allah itu tidak pernah luput dari pemantauan Allah, gitu. Allah itu maha memantau, gitu. Jadi Allah itu tahu, ya kan, dari sekecil-kecilnya keadaan ini, baik buruk besar semua rahasia. Itu namanya sifat muhit daripada Allah. Maha meliput. Ha antum haula'i jadaltum. Adakah kamu terhadap mereka itu kamu berdebat, jadaltum anhum, daripada mereka, fil hayatid dunya, tentang perkara kehidupan dunia. Fama yujadilullaha, dan barang siapa yang mendebat Allah Subhanahu wa taala anhum, dari mereka, yaumul qiyamah, di hari kiamat,
amman yakunu alaihim wakila, ya, ataupun orang-orang yang mereka itu atas mereka, ya, dapat menjadikan pelindung nanti di hari kiamat. Mereka mendebat apa mereka nanti bisa menjadi pelindung, ya, atas apa yang mereka perdebatkan itu. Ya, jadi pembela boleh juga, ya. Banyak arti wakilah itu pelindung, pembela yang nanti yang wakil. Ya, kalau wakil itu bahasa ininya aja, cuman maksud dari sesungguhnya itu adalah artinya yang kalau wakil rakyat mewakili dia kan bertanggung jawab enggak terhadap rakyatnya. Nah, seperti itulah kira-kira wakilah itu. Apa mereka nanti bertanggung jawab atas kamu sekarang berdebat terhadap keadaan kebaikan tentang apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga kamu tidak mampu, tidak mau mengamalkan perintah-perintah Allah? Apakah nanti di hari kiamat mereka bisa menjadi bertanggung jawab mewakili dosa-dosamu? Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Yauma yafirul mar'u min akhih. Hari itu setiap orang lari dari saudaranya. Wa ummuhu wa abi. Ibunya lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa akhih. Saudaranya dan sahabat-sahabatnya lari. Ya, nanti kalau nanti ditanya di sana diminta, suami minta sedikit aja tambahan pahala dari istrinya, bagi dong sedikit. Oh, nggak bisa, saya aja masih kurang ini. Coba suami istri yang tidur satu ranjang waktu di dunia, ya nggak, diminta sedikit nggak bisa. Kenapa? Karena di situ hari itu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari itu tidak ada satu orang dapat menguasai diri yang lain terhadap perkara yang kecil pun. Kenapa? Wal amru yauma idzilillah. Semua urusan hari itu di tangan Allah. Itu Allah semua yang itu benar. Pokoknya semua di tangan Allah. Nah, ini masalah balasan nanti di hari kiamat. Kemudian ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yaumil qiyamati amma yakunu alaihim wakila. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah. Dan siapa yang berbuat keburukan ataupun menzalimi dirinya sendiri, ya kan, sebenarnya sama aja. Berbuat keburukan itu sama juga dengan menzalimi diri sendiri. Nah, kita sekarang misalnya minum khamar, akibat daripada minum khamar itu apa teman kita yang merasakan? Enggak, kita sendiri kan kita sendiri. Nah, atau kita loncat dari pohon misalnya ke bawah, kepala duluan loncatnya. Kira-kira yang pecah kepala kita apa kepala yang nonton? Ya, kepala kita. Makanya orang yang berbuat di situ wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan buruk ataupun menzalimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, maka Allah pasti Allah akan memberikan ampunannya, karena Allah itu memang sifat Allah ghafurur rahima. Betapa senangnya Allah, bahagia, senang, gembira Allah menerima kalau ada seorang hamba itu minta ampun kepada Allah. Tapi syaratnya itu segera. Jangan nunda-nunda tobat. Udah bikin dosa, bikin lagi, tobatnya nanti aja kalau udah umur sekian. Emang kita tahu umur kita? Terus kalau kita bilang kalau umur saya udah 40 saya tobat, 39 lewat 9 mati, nggak nyampe 40. Coba 39 tahun terus bulannya berapa? 11 bulan 28 hari mati, belum sampai 40 tahun. Jadi nggak sempat tobat. Maka jangan kita yakin kepada anggapan kita sendiri. Yakinlah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tsumma yastaghfirillah. Kemudian dia minta ampun kepada
Allah. Maksud minta ampun ini, pertama dia minta ampun. Kalau di dalam ayat yang lain disebutkan illal ladzina tabu, kecuali orang yang taubat, wa aslahu, kemudian berbuat baik, wa bayyanu, kemudian dia membuktikan perbuatannya itu, bahwa dia enggak lagi seperti dulu. Udah deh, aku memang pernah di penjara, tapi itu kan dulu. Sekarang aku enggak begitu lagi. Sekarang udah berbuat baik, sholat sudah berjamaah, sering sedekah, silaturahmi, ya sembahyang tahajud, baca Quran, enggak pernah nipu lagi. Tapi itu dibuktikan, itu namanya wabayyanu. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itu oleh Allah diberikan taubat atas mereka. Kenapa? Karena wa anat tawwabur rahim, wa anat tawwabur rahim, sesungguhnya aku, kata Allah, tawwabur rahim, maha pemberi taubat, maha penerima taubat, dan maha pengasih. Nah, itu sifat Allah. Itu sifat Allah dari dulu begitu, enggak kayak kita marah, dendam. Pokoknya seumur hidup 7 keturunan putus. Waduh, kayaknya apa kita ini? Baru gara-gara salah sedikit aja utang enggak bayar, udah jangan lihat-lihat, jangan lewat depan rumah saya lagi. Waduh. Nah, itu enggak boleh seperti itu ya. Jadi kita manusia ini harus banyak sabar dan istighfar. Ini diperintahkan. Tsumma yastaghfirillah. Nah, ini dia. Wa may yaksib, dan siapa yang berusaha isman atas dosanya, fa innama yaksibuhu ala nafsih, maka sebenarnya usaha dosanya itu untuk dirinya sendiri juga. Wa kana Allahu aliman hakima, karena Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa may yaksib khati'atan au isman, dan siapa yang berusaha atas satu dosa, kesalahan, khati'ah itu kesalahan ya, kesalahan, au isman, ataupun satu dosa, sama aja sebenarnya. Tetapi kalau khati'an itu dia satu pelanggaran khusus. Kalau isman itu sesuatu kadang-kadang nggak disadari dia berbuat dosa. Nah, kalau kita tambah lagi dosanya? Ya numpuk namanya itu, numpuk dosa. Nah, kemudian yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina, maka dia itu dicampakkan, dilemparkan, terbuang, terpisah, maka sesungguhnya dia telah membawa ke satu kumpulan dosa yang nyata, ya begitu. Jadi kalau dia ngumpul-ngumpul, usahanya itu lama-lama jadi rame, dosanya itu lama-lama jadi banyak. Walaula fadlullahi, dan andai kata bukan karena kurnia Allah, dan kalaulah bukan karena kurnia Allah. Nah, ini bahasanya manis ya. Walaula fadlullah, dan kalaulah bukan karena kurnia Allah, alaika, atas engkau, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, maksud rahmat Allah, lahammat ta'ifatun, sudah pasti diputuskan terhadap satu golongan, minhum, dari mereka, ayyudilluka, bahwa mereka itu akan menyesatkan engkau, ya, akan menyesatkan engkau. Wa ma yudilluna illa anfusahum, tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Enggak bisa manusia menyesatkan manusia orang lain. Dia sendiri sebenarnya menyesatkan dia sendiri. Kalau seseorang misalnya diajak kepada satu kesesatan, kalau orang itu tawajuh kepada Allah, dia nggak bakal tersesat. Tetapi yang mengajak kesesatan itulah yang sesat. Itu udah otomatis. Nah, jadi bukan ini Pak, orang. Bukan. Maksudnya apa? Misalnya kita dibawanya, bawa sesat nih. Ayo itu. Ini. Berarti. Ya, kalau antum mau, ya ikut, berarti tersesat. Tetapi kalau antum tidak mau, dia tidak mampu membuat kesesatan. Nah, tetapi semua itu biiznillah, semua itu atas izin Allah. Tergantung hati kita kalau kuat. Mengikut yang ngajak sesat, mengikut yang ngajak baik. Iya. Nah, kemudian wa ma yadurrunaka min syai'in, mereka tidak mungkin membuat kemudaratan kepada engkau terhadap satu perkara, ya kan? Wa anzalallahu alaikal kitaba, dan Allah telah menurunkan kepada engkau kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan telah mengajarkan kepada engkau apa-apa yang tidak diajarkan
apa-apa yang belum diajarkan. Maksudnya sebelumnya enggak diketahui terus diketahui. Sebelumnya belum ada ilmunya diberi ilmunya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sedangkan adalah kurnia Allah itu atas engkau sangat besar, sangat banyak. La khaira fi katsirin minan najwahum. Tidaklah ada kebaikan di dalam kebanyakan daripada bisik-bisikan mereka. Ini orang tuh bikin isu-isu macam-macam, fitnah itu sini. Itu enggak ada itu sebenarnya, iya kan? Kenapa? Illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali siapa orang yang memerintahkan untuk melakukan sedekah ataupun berbuat kebaikan ataupun islah di antara manusia, mendamaikan di antara manusia. Nah, itulah sebaiknya yang dibilang kebaikan, bukan bisik-bisik mereka. Tetapi yang dikatakan kebaikan itu adalah orang yang berbuat memerintahkan kepada sedekah ataupun memerintahkan kepada yang ma'ruf ataupun mendamaikan sesama manusia. Itu yang dikatakan kebaikan. Bukan bisik-bisik itu, bukan isu-isu yang mereka sampaikan orang-orang musyrik itu. Wa may yaf'al dzalika ibtigha mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang berbuat demikian untuk mengharapkan ridha Allah atau untuk mencari ridha Allah, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, maka akan kami berikan kepadanya, kata Allah, pahala yang banyak, pahala yang besar, ya. Subhanallah, ya, diberikan pahala yang besar. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan siapa yang meragukan terhadap Rasul, ya, daripada setelah datangnya penjelasan kepadanya dan petunjuk. Udah ada penjelasan, udah ada petunjuk, Quran sudah dikasih, ya kan, sudah dikasih argumentasinya, dalil-dalilnya, tapi dia tetap syak. Apa syak? Tetap ragu. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti jalan selain jalan orang beriman. Mengikuti jalan di luar jalannya orang-orang beriman, berarti mengikuti jalan orang-orang kafir, sama aja. Nah, nuwallihi, maka kami palingkan dia, kata Allah, kami palingkan dia mata walla, sebagaimana dia memang sudah berpaling juga, ya kan, dari berpalingnya itu dipalingkan oleh Allah. Ya udah, kamu udah ibaratnya udah masuk jurang langsung dijeblosin lagi begitu, ya kan, memang udah nggak mau diatur, ya mau diapain lagi orang kayak begitu. Berpaling dari kebenaran. Tertarik berpaling dari kebenaran, ya tentu saja. Wa nuslihi jahannam, dan kami campakkan dia ke neraka jahannam. Masya Allah, kami ini bahasanya Allah, ya, kami campakkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal, seburuk-buruk negeri, ya kan? Wasa'at seburuk-buruk negeri, ya Akbar, tempat kembali negeri, tempat berpulang. Innallaha yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik dengannya. Ini dosa syirik tidak bisa diampuni, ya. Maaf nih, ya. Kalau Anda berzina, membunuh, mencuri, itu masih bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau musyrik enggak bisa diampuni oleh Allah. Ini dosa musyrik. Ini dalilnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni yang berbuat syirik dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni selain itu. Maksudnya selain dosa syirik, liman yasha, bagi yang dikehendakinya. Kalau syirik itu seperti apa? Syirik itu mulai dari yang besar sampai yang kecil. Yang besar enggak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Yang kecil ada selain Allah yang lebih dicintainya. Itu untuk orang muslim. Kalau saya tidak Lah, syirik namanya. Syirik ini perbuatan orang yang belum bersyahadat, itu jelas musyriknya musyrik kafir. Ulaika humul kafirun. Tapi syirik dalam arti orang yang sudah Islam pun bisa terjadi. Contohnya, dia masih meyakini benda-benda
memberikan manfaat atau mudarat selain Allah. Ya kan, yang kecil saja misalnya kalau nanti ada keris, ya kan? Nah, itu keris itu ini nanti kalau apa ini bisa ini bermanfaat ini begini. Saya mandikan tiap malam Jumat. Sama aja, buat apa mandiin keris? Ya kan? Itu sama aja. Jadi itu satu kepercayaan seseorang yang tidak ada dasarnya di dalam syariat Islam. Maka dengan hadirnya Rasulullah itu sudah diberantas oleh Rasulullah. Tidak ada. Tidak la yadurruhu syai'an illa biiznillah. La yadurru la yanfa'u wa yadurru faqat minallah. Manfaat dan mudarat hanya datang dari Allah, tidak dari benda-benda itu. Tapi kalau berzina mencuri bukan? Beda mencuri ada hukumnya. Ada hukumnya, cuman masih bisa diampuni dosanya. Tapi kalau syirik, kalau bertobat ya. Kemudian itu juga kalau Allah mau di sini kan? Iya. Iya, lima yasha artinya yang dikehendaki oleh Allah. Artinya kalau sudah memenuhi syarat, insya Allah dikehendaki oleh Allah. Ya, Allah itu kan Maha Pengampuni. Yang penting hati kita. Kan ini modalnya hati. Maaf, nangis, istighfar, taubat, tawadu, keras kepala, sakit hati, benci, iri, itu kan hati. Nah, kalau hati kita itu benar, Allah Maha mengetahui orang dia ya'lamu fi dzatis sudur. Allah mengetahui di dalam hati kita itu. Fi dzatis sudur itu di dalamannya hati kita itu Allah tahu. Gimana masa kita mau bohong pada Allah? Maaf Ustaz. Ya. Ini mungkin agak menyimpang. Kita memasang-masang gambar di dalam rumah boleh nggak? Fototika atau dipasang di depan. Sedang kita umpamanya sholat ngadap ke situ di depan kita, boleh nggak? Saya tidak mengatakan langsung tidak boleh, nanti Bapak marah. Tetapi kalau menurut hadis-hadis Nabi, gambar-gambar makhluk hidup, ya. Tapi maksud makhluk hidup itu lukisan-lukisan, ya. Kita kalau pajang itu malaikat tidak masuk ke rumah kita, terutama malaikat rahmat yang selalu mendoakan orang-orang beriman di rumah mereka, yang selalu menjaga, yang selalu memberikan rahmat gitu. Sebaiknya rumah kita polos saja, emang harus ada gambar-gambar. Kalau wajah saya dipoto, dipampang. Ya. Salaman sama presiden. Nah, itu dulu kerja saya sebelum taubat kerja saya. Itu pokoknya album saya tuh penuh lemari dengan Pak Harto, dengan menteri, dengan ini, dengan itu. Setelah sekarang taubat, tahu hukumnya, kita istighfar, kita illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Taubat, islah diri dan buktikan. Nah, sekarang kosong. Rumah kita kayak udah aja bersih daripada itu. Kalau ini tulisan-tulisan. Nah, kalau kalimah-kalimah saya kira tidak ada salahnya. Sepanjang kalimah itu sendiri jangan terlalu norak dan menyolok. Kadang-kadang kita buat kaligrafi seperti seni begitu, sehingga saking seninya nggak paham. Yang nulis nggak paham, apalagi yang baca. Saking seninya, ya kan gitu. Padahal maksud misalnya di sini innama ya'muru masajidallah, kan bagus. Yang ini apa nih sekarang? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, baguslah itu, ya kan. Kuasa sampai keliling ini soal dihiasi, padahal jamaahnya cuma 3 orang misalnya. Tapi nama ya'murunya besar-besar. Jadi seakan-akan yang memakmurkan itu hanya tulisan dan lagu-lagu. Ya, makasih. Ya kan? Nah, mudah-mudahan kita lanjutkan ya. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa yang syirik kepada Allah, maka sungguh pasti dia sesat yang sangat jauh. Sesat yang sangat jauh. Ya, yang sangat jauh. Gimana sih sangat jauh? Sesat sangat jauh itu sudah tidak bisa diampuni lagi. Nggak bisa balik, udah sesat jauh. Kecuali dia tobat dari musyriknya, ucapkan syahadat ulang, ya. Dengan ini saya syahadat ulang, asyhadu alla ilaha illallah, dibuktikan lagi. Itu baru bisa, insyaallah Allah akan mengampuni. Tetap pintu tobat terbuka kepada orang yang syirik sebelum nafas di tenggorokan, min hablil warid. Nah, di sini.
Artinya apa ini? Hablil warid ini adalah tali apa ini? Apa namanya? Urat leher, urat nadi leher ini. Ya kan? Kalau udah sampai di sini nggak ada maaf bagimu. Makanya sekarang kalau mau tobat tuh sekarang. Kalau nafas udah ditarik gini, mau tobat itu nggak bisa lagi ya. Itu makanya syaratnya sebelum min hablil warid. Iyada'una min dunihi, jika mereka itu menyeru kepada selainnya Allah, illa inatha wa kecuali yaitu adalah maksudnya itu kepada inasa itu kepada berhala ya, berhala. Wa iyada'una illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka mendakwahkan juga kecuali syaitan itu yang selalu menolak ataupun selalu yang membangkang ya. La'anallahu, Allah melaknatnya. Wa qala la tattakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, dan dikatakan janganlah mengambil ya, janganlah menjadikannya daripada sesembahan bahagian hamba-Mu yang telah di mafruḍa, itu yang telah difardukan. Wala udillannahum, dan pasti akan disesatkanlah mereka. Wala umanniyannahum, dan pastilah mereka itu akan dipermainkan. Wala umarrannakum, dan akan juga diperintahkan pada mereka. Wala yubattikunna adzanal an'ami wala umarrannahumna wala yughayyirunna khalqallah. Semuanya itu adalah akan dijadikan mereka seperti perintah-perintah dan akan digantikan terhadap ciptaan Allah. Wa may yattakhidhi syaitan, dan siapa yang menjadikan syaitan waliyan sebagai pelindungnya, ya kan, min dunillah, daripada selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sudah pasti dia ruginya yang nyata. Sudah pasti rugi. Ustaz, tadi wakil sama wali itu walian tadi pelindung juga. Ya, kalau walian ini sebenarnya lebih tinggi daripada wakil. Ya kan? Kalau ada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik wali juga pelindung juga, tetapi pelindung yang lebih tinggi. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik nikmat yang penolong. Ya'iduhum wa yumannihim, mereka dijanjikan kepada mereka dan diangan-angankan ya. Dijanjikan dan diangan-angankan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah ada janjinya syaitan itu kecuali tipu muslihat. Itu tipuan aja janjinya setan, itu nggak bener. Itu setan kok janji mau janjiin orang masuk surga, menjanjiin kenikmatan dan kebaikan, yang namanya setan. Pasti dia menjerumuskan dan ujung-ujungnya masuk neraka jahanam. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempat mereka adalah jahanam. Tempat mereka ini, KTP-nya nih KTP jahanam ini. Ya, wala yajiduna anha mahisa, dan mereka tidak akan mendapatkan dari situ lagi kembali kepada kelapangan, ke tempat yang baik. Tidak akan lagi di situ ada ketenangan. Pokoknya hancur-hancuran lah. Nauzubillah min dzalik. Sampai di situ ya bacaannya ya. Jadi hakikat daripada semua ini adalah Allah memberikan kepada kita chance di dunia ini untuk berbuat baik. Dan di dalam kita berbuat baik di dunia ini ada kendala-kendala. Kadang-kadang godaan banyak, ekonomi kurang, ini macam, itu ini macam, suasana, tetangga, jiran, orang tua, anak. Itu masalah-masalah yang diuji Allah kepada kita. Sebab Allah memberikan ujian itu untuk supaya kita ini ada kelulusan gitu. Ya, namanya ujian. Coba anak sekolah aja diuji cuman 5 pertanyaan, kalau nggak lulus di-hair. Tahu di-hair nggak? Diulang kan itu kan? Uji lagi, diulang lagi. Apalagi kita masuk surga nggak di-hair, enak aja. Makanya sholat diulang lagi sholat, ulang di-hair lagi.
Ya sama juga makan kan, makan pagi, besok siang makan pagi lagi, makan nasi lagi. Diher maksudnya apa? Supaya hakikatnya dapat. Kenapa kita harus sholat terus? Supaya hakikat sholat kita dapat. Kenapa azan terus? Supaya hakikat azan dapat. Kenapa baca Quran terus? Supaya hakikat Al-Quran kita dapat. Kenapa tahajud terus? Supaya hakikat tahajud itu dapat kepada kita. Nah, kalau orang yang sekali aja dalam seumur hidupnya diterima sholatnya, itu kunci surga udah terbuka. Maka kita jangan yakin sama sholat kita udah diterima. Belum tentu satu aja dari 30 tahun kita sholat terus menerus, satu aja yang diterima Allah udah cukup pembuka kunci surga. Tetapi untuk mengetahui yang manakah sholat kita yang diterima, makanya terus-terusan sholat. Iya kan, wallahu alam, yang manakah sholat kita yang diterima. Kadang-kadang sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kata lisan, hati kita mikir sama bini. Lah, kan Allah Maha tahu. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Mereka tidak sholat kecuali malas-malasan. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Mereka tidak infak di jalan Allah kecuali dengan berat hati. Nah, ini cara tanda-tanda orang munafik. Di mana mereka tempatnya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di kerak neraka yang paling dalam. Subhanallah. Orang munafik itu sholat, Pak, bukan enggak sholat. Maaf ini. Makanya kita jangan yakin dulu kepada sholat kita ini diterima Allah, tetapi kita harus sungguh-sungguh mengharap kepada Allah. Dengan sholat kita ini diharapkan minimal satu aja diterima oleh Allah. Apalagi semuanya diterima, tentu lebih baik lagi. Makanya jaga waktu sholat, apanya air wudhu, istinja sempurna. Kalau ada apa-apa, tinggalkan dulu. Coba berani nggak kita 15 menit sebelum azan kita udah siap dengan wudhu, udah siap ini. Kalau perlu baca Quran dulu 1 baris 2 baris, baru kita datang ke masjid ataupun musola. Subhanallah, ini baru the best, ini hamba Allah yang baik ini. Nah, gimana? Sikap insyaallah. Mudah-mudahan ya. Allahumma